Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya tim Gelap Malam yang akan membawakan kalian ke sebuah cerita mistis lainnya kali ini. Sebelum itu berikan like dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan tentang semua cerita mistis lainnya. Terima kasih dan berhati-hatilah atas kegelapan yang menunggu dari arah yang tidak kita tahu. Malam itu, aku melintasi jalan Kalimalang yang membelah Bekasi Timur. Jalanan sepi, hujan rintik membasahi aspal yang dingin. Tujuanku hanya satu, menembus waktu pulang secepatnya lewat jalur alternatif belakang TP Urawagatel. Tapi tidak ada yang memberitahuku bahwa jalan pintas itu ditutup sejak ada truk pembawa jenazah yang hilang di dalam lorong makam. Anehnya, Google Maps tetap mengarahkan ke jalur yang sama. Aku nekat masuk. Di tengah lorong, lampu motor mendadak redup. Di sisi kanan kiri hanya makam tua tak terawat. Dan di tengah lorong itulah aku melihatnya wanita berkebaya hijau dengan wajah yang pucat duduk di atas salah satu batu nisan sambil menangis. Awalnya kupikir orang hilang. Tapi ketika aku menyapa dan mendekat, tubuhnya perlahan menoleh. Namun lehernya tidak ikut bergerak. Hanya wajahnya yang memutar, perlahan menghadap ke arahku. Senyumnya robek dan mulutnya berbisik, "Kamu harus gantikan yang belum dikubur." Malam itu bukan tentang lorong gelap, tapi lorong menuju batas antara hidup dan mati, dan aku telah memasukinya tanpa undangan. Perkenalkan semuanya, namaku Tiwayo, mahasiswa perantau yang pulang dari tugas kuliah malam-malam karena lembur. Jalur Kalimalang sudah sering kulalui, tapi malam itu semuanya terasa asing. Setiap aku melewati satu nisan, aku merasa ada suara napas berat dari balik makam. Sampai akhirnya motorku mati total di depan pos jaga makam yang kosong. Kutinggalkan motor dan mencari pertolongan. Tapi keanehan dimulai saat aku menyadari aku sudah berjalan berputar di jalur yang sama 4 kali. Di balik pohon kamboja tua, aku melihat seorang bapak tua mengenakan baju hansip. Ia menatapku sambil berkata, "Kamu gak seharusnya di sini, Nak, apalagi malam Jumat." Aku tanya jalan keluar, tapi dia menunjuk ke arah petak makam kosong. "Lewat sana, tapi pastikan jangan tengok ke belakang setelah kamu melangkah." Aku nurut, tapi 10 langkah kemudian, suara tangis wanita muncul lagi, dan rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Aku menoleh, dan di sanalah, tepat di belakangku, berdiri si wanita berkebaya tadi, tapi kini dengan kain kafan melilit kakinya. Tubuhku kaku, perempuan itu melayang perlahan ke arahku, bukan berjalan, tapi melayang, seperti digerakkan oleh angin yang tak terasa. Matanya putih seluruhnya, tanpa bola mata, dan dari sela-sela bibirnya mengalir darah hitam. Tapi yang membuat jantungku hampir berhenti adalah suara desis dari arah tanah. "Bukakan simpul terakhirku." Aku panik dan mulai lari, tapi lorong makam itu seperti tidak berujung. Batu-batu nisan yang kulalui meneteskan cairan merah, dan pohon-pohon kamboja seolah berbisik dengan suara rintihan perempuan. Aku akhirnya terjatuh ke dalam lubang galian kubur yang belum tertutup. Di dalamnya ada peti tua terbuka, dan kain kafan melilit sesuatu, tapi tak ada tubuh di sana, hanya rambut panjang dan pecahan kaca cermin. Saat aku menyentuhnya, bayangan wajah wanita itu muncul dalam kepalaku. Seorang gadis dipaksa mati karena hamil di luar nikah. Ia dikubur hidup-hidup agar nama keluarga tidak tercemar. Namanya Kartina, dan kini ia ingin kembali, tapi tak bisa sebelum seseorang membuka simpul terakhir kafannya dan menjadi pengganti tubuhnya. Saat aku berhasil keluar dari lubang itu, dunia di sekelilingku berubah. Lorong itu kini dipenuhi puluhan pocong perempuan. Beberapa hanya berdiri, beberapa duduk di atas nisan sambil memeluk kepala mereka sendiri. Semua menatapku. Di antara mereka, Kartina berdiri paling depan. Tangannya menunjuk ke dada kiriku. "Kamu pernah buat janji. Ingat?" Aku bingung. Lalu satu ingatan kembali 2 tahun lalu, saat aku dan temanku mabuk dan melewati makam ini. Kami pernah menggali secara iseng sebuah kuburan tua. Temanku bahkan mengambil kalung dari dalam kain kafan. Aku kabur ketakutan, tapi tak pernah mengaku. Rupanya, aku telah menyinggung tempat suci dan melukai ruh yang tak terima. "Kamu tahu apa yang kamu buka? Dan sekarang kamu harus tutup lagi," kata Kartina. Tiba-tiba kain kafan di kakiku mulai membelit sendiri. Aku menjerit, menariknya. Tapi semakin aku tarik, semakin kuat ia menggulung. Di kejauhan, terdengar azan subuh, namun suara itu seperti tertahan tidak sampai di lorong ini. Seakan tempat ini tak lagi di dunia nyata. Tiba-tiba dari balik kabut muncul sosok lelaki tinggi, mengenakan pakaian hitam penuh debu makam. Matanya kosong, tapi wajahnya penuh luka bakar. Ia memegang cangkul, dan dari mulutnya hanya keluar suara serak. "Kamu belum waktunya." Dia adalah penjaga lorong.
arwah yang menjaga agar roh-roh tidak keluar dan manusia tidak masuk sembarangan. Ia mendorong para pocong menjauh dan menyuruhku ikut. Kamu bisa pulang, tapi tinggalkan sesuatu. Katanya, aku bingung, apa yang harus kutinggalkan? Dia menjawab lirih. Ingatannya, tiba-tiba tanganku kaku. Ia mengangkat cangkul dan mencangkul bagian kepalaku bukan secara fisik, tapi seperti menggali pikiranku. Rasa sakit luar biasa menyengat. Namun aku sadar satu hal. Aku sedang lupa siapa diriku. Satu persatu kenangan tentang rumah, keluarga, dan diriku sendiri mulai pudar. Ini harga yang kecil agar kamu bisa kembali, bisik penjaga. Dan setelah semuanya hilang, aku terbangun di pinggir jalan Kalimalang dengan motor menyala di depanku. Tapi saat melihat KTP di dompetku, namaku bukan lagi Tiwayo, tapi Kartina. Aku kembali ke kos. Namun semua terasa aneh. Teman kos tidak menyapaku, bahkan tidak mengenalku. Aku melihat ke cermin wajahku sama, tapi di sorot mata ada sesuatu yang bukan milikku. Dan malam harinya, mimpi buruk datang. Aku melihat wanita berkebaya hijau duduk di pojok kamar. Tangannya menggenggam kepala seseorang yang baru dipenggal. Dan ia menyanyi dalam bahasa Sunda kuno. Suaranya menggaung seperti dari dalam sumur. Paginya, aku mencoba mencari tahu soal makam Kalimalang itu, tapi semua berita tentangnya menghilang. Aku pergi ke pesantren tempat dulu aku pernah ruqyah karena gangguan lain. Tapi ustaz yang menyambut langsung berkata, "Kamu bukan manusia penuh lagi." Nah, aku menangis, tapi tidak bisa. Air mataku berubah merah. Dan saat aku buka kerah bajuku, ada simpul kafan membentuk garis di dada kiriku. Aku sadar, aku bukan lagi utuh. Separuh dari diriku telah digantikan Kartina. Dan tugas barunya bukan membalas dendam, tapi menyebarkan cerita ini agar lebih banyak pengganti bisa ia pilih. Beberapa minggu berlalu, aku mulai melihat orang-orang yang dulu pernah bersamaku saat menggali makam itu satu persatu hilang. Temanku yang mengambil kalung dikabarkan meninggal kecelakaan di tol, namun jasadnya tidak utuh. Yang lain ditemukan mengigau di pasar malam, terus mengulang kalimat, "Simpul terakhir, simpul terakhir." Aku menelusuri lorong makam itu lagi, nekat mencari penjaga. Tapi lorong itu tidak ada lagi. Kini hanya padang rumput kering. Namun, saat aku injakan kaki di tanah itu, seluruh rumput menjadi layu dan tanahnya menghitam. Dari dalam tanah, muncul satu tangan dan suara perempuan berkata, "Lorong baru telah dibuka." Artinya kutukan ini tidak mati. Ia hanya berpindah lokasi. Dan setiap orang yang membaca cerita ini sudah melangkah ke pintu lorong barunya. Setiap simpul kafan adalah perjanjian. Dan jika kamu bermimpi melihat makam dengan bunga melati hitam, berarti kamu dipilih. Jangan abaikan mimpimu, karena malam Jumat berikutnya, suara tangisan itu akan datang dari balik lemari bajumu. Aku mencoba menghapus semua cerita ini dari laptopku, tapi setiap kali file dihapus, ia muncul kembali dengan tambahan satu kalimat baru di akhir. Satu telah membaca, satu harus diganti. Tak peduli di mana aku menyimpannya, flash disk, cloud, email, semua file seolah dikendalikan oleh sesuatu. Lalu seseorang mengirim email padaku dari akun yang tidak dikenal. Hanya bertuliskan, "Kamu menyebarkannya terlalu jauh. Kami akan ambil satu." Aku merasa bersalah, tapi semua sudah terjadi. Kini, aku hanya bisa memberi peringatan. Jika kamu mencium bau bunga melati saat membuka YouTube, atau jika namamu disebut dalam mimpi oleh orang asing, jangan anggap biasa. Itu tanda bahwa cerita ini telah memilihmu sebagai simpul baru. Jangan izinkan siapapun membukakan kafanmu, bahkan dalam mimpi. Dan jika kamu mendengar suara tawa wanita dari dalam ponselmu saat tidak sedang menonton apapun, segera baca ayat kursi. Itu bukan suara dari dunia ini, itu suara Kartina mencari tubuh berikutnya. Itulah kisah yang bisa kusampaikan. Sebelum semuanya hilang dari ingatanku lagi, nama asliku sudah pudar. Hanya satu hal yang tersisa di pikiranku. Cerita ini harus sampai ke kamu, bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk memperingatkan bahwa ada lorong-lorong lain yang tersembunyi di balik pemakaman-pemakaman tua. Jalan pintas yang tidak semua orang boleh lewati. Dan satu kesalahan bisa membuatmu terjebak selamanya di antara mereka. Jadi jika malam ini kamu pulang lewat jalur sunyi, lalu melihat seseorang duduk di atas nisan, jangan dekati, jangan sampai dia menoleh. Karena jika kamu melihat wajahnya, dia akan tahu kamu siap menjadi pengganti. Dan jika kamu merasa tidak lagi sendiri saat membaca ini, mungkin karena dia sudah berdiri di belakangmu. Jangan lupa like, komen asal kota kalian sama makna inti cerita tersebut, dan subscribe.